Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ini lokasi tempat lahirnya Nabi SAW di sini. Ke sana arah ke Taif. Ya, yang ini tempat ambil air zam-zam, yang itu yang pakai jirigen yang saya pernah terangkan di Indonesia. Ya kalau mau bawa jirigen, ambil zam-zamnya di sana. Sekarang lagi kasih parkir. Jadi ini di sini tempat lahirnya Nabi SAW. Ini bagian yang pertama. Oke. Nah, beliau tumbuh, berkembang, dewasa, beraktivitas, ya kan? Kemudian saya kasih landscape-nya dulu pelan-pelan. Yang ini, area ini, kan belakang tuh banyak tren ya, bukit-bukit ke sana tuh. Itu kan sampai ujung bukit tuh ya. Nah, area ada di tepat nih yang ada toilet ini. Sampai ke ujung tuh, sampai ke Bukit Marwah. Ada yang mengatakan sampai ke bukit, dari bukit sampai ke ujung bukit. Itu areanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah bertempat tinggal di sini. Jelas? Oke. Baik, sekarang tarik garis lurus dari sini, terus nanti ada pintu di sana yang ada kren kuning tuh, yang kemarin saya sampaikan. Itu kalau ke kanan sedikit ada tangga ke bawah, di samping Gate Ali itu ada Babus Salam namanya. Babus Salam. Nah di Babus Salam ini ada juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib, ya radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tinggalnya persis di balik pintu itu. Yang kalau kita turun dari Bukit Safa, pintu pertama itu, ya, yang ada belok ke kanan itu naik tangga itu Babus Salam, ada Babus Salam itu rumahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas nanti punya beberapa putra. Putra pertamanya namanya Fudail. Saya bahas yang laki-laki aja dua karena ini perannya yang krusial. Satu Fudail, yang kedua nanti yang bungsu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Saya sebutkan dulu beberapa namanya. Kemudian tarik garis lurus ke kiri sekitar jam 11. Itu ada tiang lampu dua kan, dekat jembatan tuh ya, jembatan yang lampu dua kan. Baik, nah tiang lampu yang paling ujung lah kurang lebih, atau yang dekat sini lah ya, dekat sini, tapi ini posisinya berubah. Dulu dia agak sedikit geser ke belakang, yaitu ada yang menyebutkan ahli sejarah itu rumahnya Abu Jahal di situ. Nah, saya lihat kemarin ada ibu yang duduk di tiang lampu Abu Jahal. Ada di area situ. Oke, baik. Nah, yang sebelah kiri ini ada Istana Raja. Kemarin sempat saya bahas singkat. Ini namanya Jabal Qubais. Ya, Jabal apa? Qubais. Ibu ingat Kubis saja ya. Ini Qubais. Nah ya, ini landscape-nya kurang lebih begini. Baik, saya pelan-pelan. Sekarang kita mulai ceritanya agak singkat dan cepat saja. Ini tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua lembah dulu. Sampai ke Ka'bah itu lembah. Kalau kita baca Quran surah 14 Ibrahim alaihissalam ayat 35 sampai 37 kita jelas temukan kalimat di wadin ghairi di zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi samping Ka'bah itu sejak eranya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah lembah yang tandus. Ya, sudah lembah yang tandus. Nanti fadilah keutamaan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di Al-Baqarah di ayat 126 menjadikan tempat itu berkah. 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah sudah kabulkan doanya, dijanjikan akan diberkahi. Nah ini jadi sunnah. Jadi sunnahnya itu salah satunya kalau Anda tugas dan pindah tempat, jangan lihat tempatnya, semua bumi Allah. Jangan lihat saya pindah kok ke tempat yang gersang, di institusinya misalnya gersang, atau di tempat kerjanya kok areanya nggak enak kelihatannya. Ingat, Spirit Mekah mengajarkan, kalau kita sedang umrah, Spirit Mekah mengajarkan semua bumi yang kita tempati punya siapa? Allah. Ya Allah. Kalau sudah punya Allah, kembalikan kepada pemiliknya, maka berdoa minta keberkahan di tempat kita berpijak itu. Nah itu spirit awalnya. Jadi di Islam tuh nggak ada putus asa. Ya dimanapun Anda ditempatkan, mau di Indonesia, mau di luar negeri, jangan lihat semua dengan sifat-sifat pesimis, semua optimis. Gak mungkin Allah tempatkan kita di tempat manapun, baik itu tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya, kecuali Allah punya tujuan. Ya dan di situ diuji keimanan kita. Katanya yakin dengan Allah. Kenapa ketika ditempatkan pada yang terbaik kita kemudian mengeluh? Itu poinnya. Ya Nabi Ibrahim itu tempatnya paling tidak ideal. Nabi Ismail paling tidak ideal. Anda bayangkan baru lahir, bayi merah itu dibawa ke tempat tandus yang nggak ada sumber air, ya kan? Tapi keduanya optimis. Begitu optimis, yang paling menarik tuh suaminya kan tinggalkan Sayyidah Hajar itu. Ditinggal dengan anaknya aja. Nah pesan kedua adalah di peristiwa ini nanti saya balik ke kehidupan kita kekinian. Pesan keduanya, boleh jadi dalam kehidupan berumah tangga itu akan ada tugas-tugas yang menjadikan keluarga terpisah satu dengan yang lain. Imma itu suami dengan istri, ayah dengan ibu dan anak, atau anak pergi jauh dan sebagainya. Maka apa yang harus dilakukan pertama kali? Pertama kali tarbiyah saling menguatkan.
Ya, saling menguatkan. Lihat komennya Sayyidah Hajar alaihissalam. Anda bisa kebayang nggak kalau ibu jadi Sayyidah Hajar, baru lahiran ya, diajak ke tempat jauh, bayi masih merah, begitu sudah tiba di tempat itu nggak ada apa-apa, nggak ada fasilitas, rumah nggak dibangunkan, tiba-tiba suami pergi, pamit dulu ya katanya. Kira-kira apa komennya? Tega banget, kan? Baik. Ya, lihat kalimatnya, cuma nanya. Ini diabadikan beberapa dalam kalimat hadis sejarah. Ahadza min amrillah, satu kalimat. Ini poin nih. Ahadza min amrillah, sayang, ini perintah Allah bukan? Ya, beliau cuma sampaikan ini perintah Allah. Gak nengok lagi sudah jalan. Ya, jadi bayangkan ya, ada keyakinan, nah itulah iman. Jadi iman itu yakin tanpa ragu. Dengan keyakinan paripurna itu cuma dengar kalimat perintah Allah, selesai. Gak ada nanya, gak ada macam-macam, gak ada konfirmasi. Jadi bawa spirit itu dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan semua landscape hidup itu sebagai petunjuk dan kadar yang Allah tetapkan, itulah pilar yang keenam, qada dan qadar. Jadi kalau kita merasakan, oh saya Allah tugaskan, apa yang Allah inginkan dari pekerjaan saya, apa yang Allah inginkan dari kehidupan saya, bawa fikirnya, bawa pelajarannya, tarbiyahkan keluarga. Ingatkan, saya kalau berangkat dakwah, saya sampaikan di sisi saya, kasih tahu anak-anak ya, Buya mengajar. Ya, nanti kalau saya datang, saya sampaikan ke anak-anak. Ya, Bunda sudah menemani, Bunda masak, Bunda ini sayangi, doakan. Jadi semua hidup. Ketika satu pergi, yang lain hidup. Ketika yang lain pergi, yang lain hidup. Nah ini poin. Jangan sampai nanti ada tugas mesti berangkat, justru anak-anak mestinya kuat, ibu-ibunya malah kemudian menurunkan lagi spirit anaknya. Tidak hidup di dalamnya. Lalu minta kepada Allah diberkahi. Jadi kalau suami tugas, doakan. Jadi boleh. Kadang kan yang suka tidak imbang kan. Jadi kalau suami dinas yang doakan istri kan, ya kan? Nah di fikih Quran nggak begitu. Suami juga mendoakan yang di rumah. Jadi yang di rumah mendoakan kelancaran yang berangkat yang sabar mendoakan yang di rumah. Makanya Nabi Ibrahim sebelum berangkat itu beliau berdoa, ya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Satu, ya Allah berikan ketenangan pada keluargaku. Berikan kenyamanan. Ya, warzuqhu, kemudian berikan rizki yang mencukupkan bahkan melimpah. Supaya tenang, nyaman. Baik, oke. Jadi sudah kembali, sudah balik dalam kehidupan itu. Apa yang terjadi kemudian tempatnya jadi berkah. Ya maka yang sekarang ini yang kita dapatkan, yang tadinya nggak ada bangunan, yang nggak ada buah-buahan, ada makanan banyak dan sebagainya. Itu fadilah doa seorang ayah yang sedang bertugas. Gitu. Jadi landscape-nya bawah, jangan lihat Mekahnya. Kita itu dijalankan ke Mekah bukan untuk mengkultuskan Mekah, tapi membawa value kemuliaan dari Mekah diterapkan dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi kalau tugas ditempatkan dimanapun, isi dengan doa, jalani dan yakin sama Allah, itu bagian pertamanya. Jelas? Oke, saya teruskan. Lalu berlanjut era, ini lembah semuanya, tandus. Nah ini bebatuannya kayak gitu tuh, padat sekali. Makanya minyaknya flat gitu ya, di balik rahasianya. Ini yang sebelah kiri, yang sekarang ada istana besar. Ini bukit khusus penanda kekuasaan. Jadi kalau kita lihat ini banyak bukit. Tapi kenapa yang ini jadi spesial? Kenapa istananya dibikin di sini bukan di sebelah sana misalnya? Karena bukit ini sejak zaman dulu sampai zaman jahiliyah sampai sekarang ini bukit penanda kekuasaan. Jadi dulu kalau ada orang yang ingin menunjukkan kuasanya, dia akan naik ke bukit itu dan memberikan banyak perintah atau informasi. Nah, termasuk Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj, itu beliau naik ke atas bukit ini untuk menyampaikan informasi telah terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ingin memberikan kesan bahwa kehidupan dan kekuasaan akan berubah.